Perhatian, ini adalah pedang unik yang terbuat dari emas yang terendam di dasar air. Edmond ingin mengambilnya dengan cabang. Tapi dia tidak menyangka ranting itu berubah menjadi emas begitu berat. Sehingga Edmond tidak bisa memegangnya dengan kuat. Dan dia hanya bisa melihatnya jatuh. Melalui pengamatan yang cermat, mereka menemukan bahwa ada juga pedang harta karun di bawahnya. Edmond dengan hati-hati mengambil pedang harta karun yang persis seperti yang mereka cari. Edmond mengambil cangkang siput lagi dan mencelupkannya ke dalam air. Untuk sementara cangkangnya juga berubah menjadi emas. Segera membuat Edmond terpesona ketika melihat kilau emas dari harta karun itu. Keserakahan tiba-tiba muncul di hatinya. Raja mencegahnya untuk disihir oleh Dewa Iblis. Keduanya mulai mengangkat pisau mereka untuk bertarung. Untungnya Lucy Pebensia menghindarinya tepat waktu. Dan Edmond kebingungan. Akhirnya dia mengerti mengapa ada begitu banyak patung emas di dasar air. Di sisi lain Justus menemukan banyak harta karun di tanah. Dia berada dalam cahaya keemasan harta dan dia bersemangat. Dia tidak banyak bicara dan bergegas untuk mengumpulkan emasnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa hal yang tidak terduga pasti akan terjadi. Ketika semua orang akan pergi, Lucy Pebensi tidak terlihat Raja Edmund. Mereka bergegas ke sini. Dan mereka hanya menemukan satu sepatu kulit dan pakaian berasap yang tampaknya kurang lebih bagus. Mereka menemukan 3 pedang dari harta di sebelah mereka. Karena mereka ingin dapat mengumpulkan 7 pedang dari harta itu. Secepat mungkin mereka semua bersiap untuk buru-buru melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba seekor naga api terbang dari belakang dan sebelumnya Edmond sempat bereaksi. Dia sudah tersangkut di udara. Ternyata naga api itu hanya ingin Edmond mengetahui bahwa Eustace berada di bawah kutukan. Lalu dia membawa Edmond kembali ke tempat itu. Di malam hari semua orang beristirahat dalam keheningan. Dan Justus masih diam-diam menangis. Tikus melihat dan berlari untuk menghiburnya. Dan berkata jangan patahkan hatimu untuk kesalahan yang dia makan. Anda akan menjadi seorang di masa depan. Kami percaya bahwa hal-hal yang Anda lakukan pasti akan menerima cinta dan perhatian orang-orang. Memang semua orang mendayung dengan keras. Dan dia hanya menggunakan satu gerakan untuk menyelesaikan semua masalah. Dia akhirnya mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Yang segera mereka dapatkan. Star Island akhirnya menemukan meja makan. Aslan dan pemilik menemukan pedang harta karun di sebelahnya. Mereka ternyata juga dikutuk oleh Dewa Iblis. Semua orang mendapatkan pedang berharga. Mereka meletakkan 6 pedang harta karun di atas meja makan. Segera keajaiban terjadi. Satu awan cahaya biru jatuh dari langit. Seketika menghilang dan berubah menjadi sebuah keindahan. Ternyata dia adalah peri bintang biru. Peri yang memberitahu mereka lokasi pedang harta karun terakhir hilang. Kemudian berubah menjadi bintang biru dan dengan cepat pergi ke langit untuk mencapai kemenangan. Akhirnya semua orang siap untuk hidup dan mati. Tikus duduk di kepala Eustace untuk menyelidiki dan bersama-sama masuk ke alam para dewa. Tiba-tiba menemukan seorang lelaki tua memegang pedang. Terakhir di tangannya baru saja meraihnya dan menariknya ke tepi. Saat berbicara Edmond merasa ada sesuatu. Salah seekor ular laut bergegas di depan mereka. Tikus yang menaiki naga api dengan cepat memberi hormat pertempuran. Demi nani tikus itu bertekad untuk tidak takut pada monster. Namun ular laut berkulit besi dengan cepat mengalahkan naga api. Di saat kritis api naga memuntahkan api yang membakar ular dan melarikan diri ke laut. Tiba-tiba orang tua itu mengira naga api itu setan. Pedangnya mengenai kepala naga api dan membuat luka serius. Dia terjatuh di pasir Pulau Bintang Biru dan kemudian pingsan. Ketika dia sadar kembali Raja Singa muncul di depan matanya. Panggilan keras auman singa melepaskan kekuatan tak terbatas. Naga kemudian perlahan-lahan terbang ke udara dan berubah menjadi debu. Dan kemudian larut menjadi asap. Justus akhirnya mendapatkan kembali bentuk manusianya. Dan jatuh kembali ke tanah dan tertidur dalam mimpi buruk. Di sisi lain ular laut yang sedang beristirahat dalam sekejap bangkit kembali. Dan sepertinya telah berubah jauh lebih kuat. Ada mutasi dan ada banyak janggut menakutkan di sekujur tubuhnya. Melihat ini bahwa perahu naga akan terbalik. Edmund buru-buru naik ke atas layar. Sekarang penyihir muncul di hadapannya lagi. Menyebabkan kesadarannya menjadi bingung. Justice juga terbangun dari mimpi.
Di tengah hari dia mengambil pedang ketujuh dan dengan cepat berlari. Di depan meja makan menempatkan pedang harta karun, di atasnya keke pedang harta karun. Edmund menghidupkannya kembali. Seketika Edmund mengambil pedang harta karun dan untuk saat itu menusuk mulut ular laut. Saya hanya melihat ular laut bergoyang beberapa kali. Dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke laut. Semua kabut tebal juga menghilang. Itu sebabnya mereka akhirnya mematahkan kutukan iblis. Mereka yang dikutuk bangun dan orang hilang juga mereka selamatkan. Dan akhirnya mereka menyelesaikan misi mereka. Raja Singa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Sampai akhirnya mereka memasuki gelombang ajaib ini. Mereka kembali ke kamar asli. Pintu ke dunia Narya juga ditutup dari sana. Ikuti waktu berikutnya. Dan akan mengulas untuk Anda. Bahkan lebih film istimewa. Kakak nakal itu sengaja mengulurkan tangannya, untuk menggoda kakak perempuan itu. Ternyata menggelitik kakinya. Aku menggelitik kaki peri ini. Tanpa diduga, peri lain datang menginjak tangan. Cepat-cepat menarik tangannya. Kakak perempuan bahkan menggunakan sihir untuk melawan peri kecil itu. Tidak, peri kecil bisa menjadi lawan dari kakak perempuannya, yang tidak bisa menahan diri, untuk dihempaskan ke air oleh seorang pemimpin. Namun, air di danau ini memiliki reputasi yang tidak terlalu sepele. Peri kecil itu tersedot oleh kekuatan misterius ke dasar danau. Ada karangan bunga yang indah di dasar danau. Peri kecil dengan penasaran mengambilnya, dan ingin meletakkannya di kepalanya. Tak disangka, gemerlap emas cantik ini berkilauan di sekitar karangan bunga. Sangat cantik. Lebih ajaibnya, seluruh danau memiliki reaksi berantai. Permukaan danau memancarkan cahaya warna-warni. Bahkan sekelompok orang berkelahi di dekatnya. Tidak berhenti menonton. Sekelompok peri yang kembali ke surga tidak bisa, jika tidak mengagumi keindahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sangat cantik. Ternyata menurut legenda pada zaman dahulu, gadis itu mencintai seorang pahlawan. Ketika keduanya jatuh cinta, sang pahlawan meninggalkannya untuk menenangkan dunia. Di bawah komandonya, dunia dengan cepat disatukan untuk jasa yang luar biasa. Karena pahlawan ini adalah penguasa dari 3 dunia yang mengaku sebagai Kaisar Batu Giok. Tapi, gadis yang tidak pernah putus asa dengan cinta, selalu ada menunggu pahlawannya kembali. Sampai air mata terakhir mengering. Pahlawan masih belum kembali. Adapun gadis itu, karena dia sangat putus asa, air matanya mengering. Yang kering itu berubah menjadi danau. Dan tubuhnya yang hancur berubah menjadi pulau kecil. Hatinya juga tersegel di dasar danau. Danau ini adalah Danau Peri. Kisah yang membuka hatiku. Peri kecil itu terkejut bahwa seseorang sedang berbicara, wanita muda yang menyebabkan masalah besar. Dia menjadi semakin bingung. Buah yang tenang selama ribuan tahun telah dibangunkan oleh orang-orang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah peri kecil tidak hanya menyentuh karangan bunga? Bisa saja, segera tinggalkan tempat lama. Saya pikir itu akan damai. Jadi, peri itu berbalik dan berenang ke permukaan danau. Sayangnya, peri telah meninggalkannya sejak lama. Peri kecil yang sangat kehilangan itu naik ke pantai. Dan secara tidak sengaja menemukan pria itu sedang dikelilingi oleh sekelompok tentara. Semuanya melawan satu orang. Terlalu marah untuk pergi. Tentara rakyat sangat kuat. Pria itu dengan cepat dikalahkan. Sepertinya dia akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, sebuah rencana muncul di jantung peri kecil. Hanya untuk melihat wajah iblis besar yang terbang keluar dari belakang pria. Yang dilihat pria militer itu sangat menyeramkan, sehingga dia buang air kecil di celananya. Setelah itu semua tentara melarikan diri dari peri kecil itu. Iblis dalam dewa tidak mengetahui. Pria dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Hal yang menakutkan terjadi. Di karangan bunga peri kecil tiba-tiba datang gelombang besar. Seluruh danau itu berguling. Ombak di tengah danau berputar kencang. Peri kecil itu bahkan mengira itu pemandangan yang aneh. Ini sangat bagus. Ketika dia dengan bodohnya bergegas menuju danau, ombak di danau berubah menjadi mengerikan. Peri kecil itu gembira dan konyol di sana. Tidak tahu bahwa bahaya mendekat secara tak terduga. Orang-orang air tiba-tiba marah. Pria itu melihat ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menarik itu.
Lari ke sini. Mengapa begitu menyakitkan untuk dipukul oleh batu? Tetapi peri kecil itu masih tidak mempercayainya. Kamu sama sekali tidak menyakitiku. Mengejek buru-buru berlari kencang. Benar-benar rusak. Jadi ini belum berakhir. Kemudian mereka melihat seekor bangau putih yang terluka. Orang yang baik menyebar perban untuk itu. Xiao Qi ingin berbicara dengan selir, tetapi tidak disambut. Kemudian peri kecil itu juga tertawa. Jelas orang yang pingsan hidup-hidup tidak bisa diselamatkan. Bertekad untuk menggunakan sihir untuk menyelamatkan binatang. Setelah bangau putih sehat kembali, peri kecil menggunakan sihir untuk menyelamatkan jimat. Sungguh aneh, ayam jantan itu tidak pernah bangun. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, and that spitting slow, spitting fast like a rope, I could gas. Think I'm okay and that, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and believe in what you got, it was built to last. Yeah. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got pride, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, so I'ma take shine. I got no else to be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got pride, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, so I'ma take fine. Time and else to be with it. Play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. They wanna go, competent, you know I'm gone. Feeling screams on some old me. You ready for the demons, we here to take away. I can play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tidak, jangan bangun. Tak lama kemudian, kejadian ini membuat khawatir seluruh pasukan perwira yang ingin menangkapnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Anehnya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan perwira militer, mereka tidak dapat mengangkat peri kecil. Kotak nasi makan terlalu banyak, dan kemudian memanggil kereta untuk datang ke sini. Pondok didorong oleh kereta kuda ke istana. Distrik melihatnya sebagai bola, dan segera menginterogasinya di pintu. Tanpa diduga, dia bertanya pada Xiao Qi apa yang tidak dia ketahui, dan mencoba yang terbaik untuk menertawakan kemarahan distrik. Hukuman pidana. Saya tidak berharap harus memotong tangan saya, dan meletakkan tangan saya di sini. Tangan mana yang kamu inginkan? Tanpa diduga mengulurkan tangan ini, membuat semua orang sangat terkejut. Bahwa lengan yang terputus dari peri kecil itu bisa berjalan.
dan selangkah demi selangkah, naik ke meja pengadilan cabang distrik. Kepalanya tidak bisa melihat lagi. Jadi dia menyimpulkannya, beri aku tanganmu yang lain. Ventricle juga terkoordinasi. Kepala memegang dua tangan dan bersiap untuk memasaknya. Melihat itu, Xiaoqi dengan cepat menarik tangannya dengan sihir. Pejabat distrik tidak berdaya untuk mengirim peri kecil itu ke penjara. Tetapi dengan begitu banyak sel, bagaimana mereka hanya memperhatikan peri kecil itu? Benar saja, dia mendengar berita itu, dan datang menggunakan tangga, untuk membantunya melarikan diri dengan sukses. Para prajurit mendengar suara itu dan bergegas mengejar. Dia ingin turun, dan menembak dua orang dari belakang dengan panah. Xiaoqi mengulurkan tangan, dan merasa tenggorokannya tertembak. Tembakan yang sangat bagus. Yang mengejutkan, dia dengan cepat mengeluarkan panah dengan tangannya. Dan petugas itu tidak percaya pada hantu tembak panah lain. Tapi tetap tidak berguna. Semua diluncurkan pada waktu yang bersamaan. Bersih. Puluhan ribu anak panah ditembakkan secara seri. Bagian belakang peri kecil itu segera ditembakkan ke duri landak. Tapi, peri kecil itu masih polos dan tidak mengetahuinya. Pada saat ini, di dalam hati saya membuat rencana untuk kepala ini. Hanya melihat dia menggunakan busur dan anak panah untuk menembak di paha. Pada saat ini, peri kecil itu menemukan bahwa ada anak panah di belakangnya. Dia mengejek melihat itu. Dengan cepat mengeluarkan panah, dia juga memiliki timbal balik untuk membantunya menarik panah. Para petugas melihat bahwa keduanya tidak bisa lagi bergerak dan bergegas. Pada saat ini, peri kecil itu menggunakan sihir untuk memulihkan luka Pinao. Kemudian pandu Pinao menembus dinding. Ketika para prajurit mengejar, keduanya telah lama menghilang.